Massa dari berbagai ormas dan daerah kembali menggelar aksi bela Palestina di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta. Massa mengecam Israel dan menuntut kemerdekaan bangsa Palestina. Massa berkumpul di gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat Minggu pagi. Massa kemudian berjalan menuju area Balai Kota, Jakarta dengan mengenakan atribut negara Palestina dan massa terus berorasi. Adalah satu karya dari anak Palestina yang nama Sofia. Personel kepolisian pun diterjunkan untuk mengamankan. Selain di Jakarta, pemirsa, puluhan ribu warga dari berbagai daerah di wilayah Jawa Barat juga melakukan aksi bela Palestina. Di kota Bandung pagi tadi, mereka melakukan aksi di beberapa titik mulai dari berkumpul di Masjid Pusdai Jabar, Gedung Sate hingga Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika. Pagi tadi, peserta aksi terlebih dahulu berkumpul di Masjid Pusdai Jabar untuk sholat subuh berjamaah, yang selanjutnya bergeser ke Jalan Diponegoro Gedung Sate. Para peserta aksi berasal dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia. Mereka membawa sejumlah atribut bendera Palestina serta beberapa unit mobil yang digunakan untuk memandu masa aksi. Para peserta di sepanjang aksi menyanyikan lagu untuk membela Palestina dan beberapa di antaranya melakukan aksi teatrikal. Aparat kepolisian juga bertugas mengawal aksi bela Palestina kali ini. Sebelumnya ribuan santri dalam Forum Ukhuwah Islamiyah juga menggelar aksi solidaritas untuk Palestina di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Mereka mengecam kebiadaban Israel yang telah menjajah Palestina. Aksi solidaritas untuk Palestina ini digelar ribuan santriwan dan santriwati dengan long march di sepanjang Jalan Malioboro hingga titik 0 km Yogyakarta pada hari ini. Dalam aksi ini selain membentangkan spanduk dan membawa poster, mereka juga menggendong sejumlah replika jenazah sebagai simbol anak-anak yang menjadi korban serangan Israel. Dalam orasinya, mereka mengecam kebiadaban Zionis Israel yang dinilai telah menjajah Palestina. Akibat serangan tentara Israel telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina, di mana 17.000 diantaranya adalah anak-anak. Membunuh anak-anak kecil, 17.000 lebih anak kecil syahid di Palestina. Sisanya sebagian besar adalah wanita dan orang-orang tua. Ya, penjajah itu adalah bangsa yang paling pengecut di seluruh dunia ini. Karena mereka hanya berani melawan orang-orang yang tidak berdaya. Sementara itu ribuan santri yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah tersebut juga menyerukan para pemimpin dunia untuk tidak tinggal diam. Harus ada upaya mendukung perdamaian, bukan penjajahan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, Gereja Katedral menggelar ibadah misa Paskah yang diyakini jemaat Kristiani menjadi hari kebangkitan Yesus Kristus. Jemaat berdatangan menggunakan baju identik warna terang untuk menggambarkan suasana bahagia dalam menjalankan ibadah misa Paskah hari ini. Ibadah misa Paskah di Gereja Katedral berlangsung sebanyak 4 kali. Diprediksi ada 4.000 lebih umat akan ditampung sepanjang rangkaian ibadah. Ada 2 sesi ibadah yang berlangsung secara daring dan luring, disiarkan via streaming kanal YouTube resmi gereja. Tema ibadah misa Paskah di Gereja Katedral kali ini adalah kepedulian lebih terhadap saudara yang lemah dan miskin. Sementara itu, jemaat sejak pagi juga sudah mulai berdatangan untuk melaksanakan ibadah Minggu Paskah, memperingati hari bangkitnya Yesus Kristus di GPIB Immanuel, Jakarta. Sesi ibadah dibagi menjadi 4 yang dimulai sejak pukul 4 pagi hingga 6 sore. Jemaah yang berdatangan menggunakan pakaian berwarna cerah dan terang yang bermakna sukacita dan keceriaan untuk melaksanakan ibadah Minggu Paskah, hari bangkitnya Yesus Kristus. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto meninjau langsung pelaksanaan peringatan Hari Raya Paskah di sejumlah gereja di Jakarta. Peninjauan perayaan Paskah dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya di Gereja Katedral Jakarta.
Tibanya di Gereja Katedral, Irjen Polisi Karyoto berkeliling lokasi ibadah untuk memastikan persiapan keamanan. Usai dari Katedral, Irjen Polisi Karyoto melanjutkan peninjauan ke GPIB Immanuel, Jakarta Pusat. Selain memastikan keamanan, sejumlah persiapan lainnya juga sudah dilakukan agar proses ibadah berjalan dengan hikmat dan lancar. Ya, pemirsa, rangkaian peringatan Paskah umat Nasrani di tanah air merayakan dengan berbagai cara. Seperti di Boyolali dengan menggelar jalan salib, sementara di Sidoarjo warga melibatkan anak-anak untuk menghias telur. Meski diguyur hujan, seluruh peserta dari Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel antusias menelusuri jalan utama Boyolali sejauh 1 km. Salah satu jemaat yang memerankan Yesus Kristus berjalan sambil memanggul kayu salib dan mendapatkan siksaan dari tentara. Dengan penjiwaan dari para peserta, membuat seluruh umat yang ikut dalam jalan salib ini pun terharu. Visualisasi penyaliban Tuhan Yesus ini untuk menyampaikan kepada umat bagaimana pengorbanan Yesus dalam menebus dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Supaya orang-orang lebih mudah untuk mengerti harapannya, mengerti pengorbanan Tuhan Yesus untuk kami semua orang yang berdosa ini, dan buat semua orang ada kesempatan bila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya boleh pengharapan di dalam kerajaan surga. Di sini saya merasa sangat bersyukur karena melalui proses jalan salib ini boleh diingatkan betapa Tuhan Yesus telah berkorban di kayu salib melalui prosesinya yang sangat tidak mudah, sehingga nyawanya boleh menebus dosa kita semua dan membawa keselamatan kepada umat manusia. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, aksi menggemaskan puluhan anak-anak ikuti lomba menghias telur Paskah. Tak sedikit pula anak-anak ini bukan hanya menghias atau mewarnai telur, namun justru mengupas dan memakannya. Bahkan menariknya lagi, dalam lomba ini toleransi beragama terjadi dengan peserta yang terdiri dari lintas agama. Tak hanya menghias dan mewarnai telur, sejumlah anak juga mengupas dan memakan telur yang telah disediakan. Anak-anak mengaku senang dapat merayakan Paskah dengan berlomba, apalagi ditambah dengan hadiah menarik bagi pemenangnya. Hias apa ini, Bu? Telur. Telur? Telurnya diapain tadi sih? Dihias. Dihias gimana? Diwarnain. Tadi dibentuk kayak apa sih telurnya? Dibentuk kelinci. Kelinci? Kenapa suka kelinci? Ya. Terus ini juara ya tadi ya? Iya, juara 1. Dapat hadiah ya? Iya. Bukan hanya sekedar meramaikan perayaan Paskah, kegiatan ini menambah kedekatan orang tua dengan anak yang tercipta saat keduanya bekerja sama menghias dan mewarnai telur Paskah. Tim Liputan, iNews melaporkan.